Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Tidak Menuntut Tanda. Saudara, harus kita sadari adanya atmosfer kehidupan yang kuat yang mencengkeram masyarakat. Mungkin kita sendiri juga termasuk orang yang berkeadaan seperti ini. Apa itu? Yaitu atmosfer tidak sungguh-sungguh mempercayai bahwa Allah itu ada. Bukan tidak mungkin dalam hati kita ada atau pernah ada pertanyaan, mengapa Tuhan seolah-olah tidak ada? Memang, faktanya banyak orang tetap beragama, tetap mengaku percaya kepada Tuhan, bahkan melakukan kegiatan agama. Iya, karena merasa sepertinya berutang. Maksudnya, kalau tidak dilakukan, sepertinya masih ada yang belum beres atau masih ada yang kurang. Dan sepertinya tidak wajar. Merasa seperti berutang kepada orang tua yang mewariskan agama, berutang kepada negara yang memberikan dasar negara ketuhanan yang Maha Esa, berutang kepada masyarakat, takut dianggap kafir atau ateis. Bagi orang Kristen yang memiliki kesaksian tentang mukjizat, merasa harus bertuhan karena merasa berutang kepada masyarakat yang minta bukti adanya Tuhan yang bisa melakukan mukjizat. Tetapi ada juga orang tertentu yang merasa Tuhan seakan-akan tidak ada. Dia tidak merasa Tuhan hadir, tetapi tetap bertuhan dan beragama karena merasa berutang tadi atau faktor lain. Yang jelas bukan karena sungguh-sungguh percaya. Saudara, Tuhan itu roh, Allah itu roh, tidak kelihatan seperti angin, tetapi geraknya bisa kelihatan atau dampak dari tindakannya bisa kelihatan. Jadi, jangan berharap kita melihat Tuhan dengan mata jasmani. Tuhan bisa saja menyatakan diri dalam berbagai bentuk, seperti yang dialami umat Perjanjian Lama. Tetapi bukan berarti Tuhan itu berbentuk dan dapat dilihat. Tuhan Yesus pernah berkata, "Karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Yohanes 20 ayat 29. Maka mempercayai Allah berarti harus percaya walau tidak melihat. Ini akan membuat kita memiliki iman yang kokoh, sehingga untuk membuktikan bahwa Allah hadir, kita tidak mengharapkan adanya tanda-tanda. Kita tidak menggantungkan percaya kita pada penglihatan atau perasaan. Kalau merinding-merinding waktu berdoa, bulu kuduk kita berdiri, dianggap Tuhan hadir. Tetapi kalau tidak, oh Tuhan tidak hadir. Bukan begitu. Kita percaya Tuhan walau tidak melihat. Maka berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Kalau sampai Tuhan menyatakan diri dalam berbagai penyataan, itu supaya orang percaya, bisa saja. Itu berarti orang itu membutuhkan kehadiran Tuhan secara fisik untuk membangun percayanya. Seperti bangsa Israel di Gunung Sinai. Allah menyatakan diri di dalam guruh halilintar. Mereka gemetar karena sebagai budak yang ratusan tahun tidak mengenal Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang mereka,
Allah menyatakan diri dengan cara seperti itu. Kita tidak perlu demikian. Jangan berharap tanda-tanda lahiriah baru kita percaya. Kita percaya Allah hidup, nyata, dan hadir. Lalu, mengapa Allah seakan-akan tidak ada? 1. Karena Allah itu roh, Yohanes 4 ayat 24. 2. Karena Allah mau melatih kita untuk percaya kepadanya, Yohanes 14 ayat 1. 3. Karena Allah maha tinggi, maha suci, Allah maha murah, tetapi tidak murahan. Karena Allah agung, mulia, maha suci, bertahta di tempat maha tinggi, di terang yang tak terhampiri, tetapi maha hadir. Allah menghendaki kita untuk mempercayai Dia tanpa tanda-tanda lahiriah, tanpa kehadirannya secara nyata. Memang banyak kepercayaan yang memiliki ilah, Allah atau dewa yang kelihatan. Tetapi Bapa kita bukan Allah yang dapat diwakili, digambarkan, diwujudkan dalam bentuk patung atau benda. Tidak ada benda yang bisa mewakili keberadaannya yang maha besar, maha mulia, maha agung. Jangan kurang percaya karena Tuhan tidak kelihatan, seakan-akan Dia tidak ada. Kita dilatih untuk mempercayai satu-satunya Allah yang benar ini dengan percaya. Dia layak dipercayai, walau tidak ada tanda-tanda lahiriah dalam bentuk fisik, tidak ada dalam wujud yang bisa dilihat dengan mata jasmani. Dia layak untuk disembah, dipuji, dimuliakan. Dia Allah yang hidup dan nyata. Kita percaya Tuhan yang luar biasa, dahsyat, tidak kelihatan, tetapi Tuhan yang hadir. Kita bersyukur Tuhan yang hidup menyertai kita. Dengan keberadaan Allah seperti ini, kita harus menghormati Dia tanpa perlu tanda-tanda lahiriahnya. Dan kalau seseorang menghormati Dia dengan benar, maka orang itu tidak menuntut Tuhan menunjukkan tanda-tanda lahiriahnya. Ketika menghadapi persoalan, kita sering melihat seakan-akan Tuhan tidak hadir atau tidak ada. Kita sudah berdoa, tetapi masalahnya sepertinya tidak bisa diselesaikan Tuhan, bahkan makin berlarut-larut. Di sini kita harus belajar mempercayai Tuhan. Kita tidak boleh curiga atau ragu dan berkata, kok Tuhan tidak ada? Itu sebenarnya bisikan iblis, saudara. Dan akhirnya banyak orang berhenti berharap, berhenti menantikan pertolongan Tuhan, lalu mengambil tindakan sendiri karena Tuhan dianggap tidak mempedulikan dirinya. Ketika kita dalam persoalan, kita berdoa, Tuhan tidak jawab. Sebenarnya itu bukan tidak, tapi belum. Tidak dijawab saat itu, artinya akan dijawab pada waktu yang tepat. Jadi saudara, tetaplah berdoa, tetaplah mempercakapkan masalah kita kepada Tuhan. Mintalah petunjuk apa yang harus kita lakukan. Jangan ambil keputusan sebelum kita mendengar bisikan Tuhan apa yang harus dilakukan. Kalau belum waktunya Tuhan bertindak, kita harus sabar menantikan Tuhan. Di situ sebenarnya kita diuji Tuhan. Seberapa kita berani mempercayai pribadinya. Saudara, Tuhan setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita belajar mempercayai Tuhan dalam keadaan terjepit. Kalau sekarang kita diizinkan Tuhan ada di dalam pergumulan atau persoalan berat, mari
kita belajar percaya Dia. Dia akan menolong kita pada waktunya. Dan kita akhirnya tahu bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.